Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog fokus on Infra Evening Up bersama dengan para narasumber yang sudah hadir di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT PP Persero Tbk, Bapak Novel Arsyad, dan juga Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko, Bapak Agus Purbianto. Kita lanjutkan kembali diskusi kita Bapak-Bapak terkait dengan strategi PT PP untuk tumbuh berkelanjutan. Saya akan ke Pak Novel terlebih dahulu terkait dengan tadi kita sudah berbicara terkait dengan pendapatan target-target yang akan dicapai oleh PT PP. Dan disebutkan juga ya bahwa pendapatan ini targetnya akan tumbuh hingga 21,4 triliun rupiah di akhir tahun 2022. Seberapa optimistis begitu target ini bisa tercapai dan mungkin dari sektor mana saja, Pak? Ya, kalau kami lihat di sini pasti ada hal-hal yang harus kita lihat secara keseluruhan. Kita optimis untuk menuju ke situ. Namun juga harus kita perhatikan fokus dari APBN yang ada ini, kita berharap tidak ada refocusing lagi, sehingga anggaran itu bisa tersiapkan dengan baik. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat dalam hal ini ada beberapa BUMN yang sedang mengalami restruct. Dengan adanya BUMN yang mengalami restruct yang kebetulan mungkin terkait dengan owner kami juga, ini pasti kan akan berpengaruh juga. Ini hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Dan hal-hal inilah yang harus kita fokuskan untuk bisa mencapai target tersebut. Karena kalau kami melihat, kalau refocusing ini sudah tidak dilakukan lagi, kembali ke tracknya, kemudian perusahaan-perusahaan yang di restruct ini juga sudah mulai pulih kembali, saya yakin ini bisa mensupport kita dalam pencapaian hasil usaha tadi. Oke, baik. Nah, kalau kita berbicara dari sisi keuangan, sebetulnya apa saja sih Pak Agus begitu kekuatan PT PP dari sisi keuangannya? Jadi kalau kita ngomong kekuatan keuangan itu bisa kita lihat dari strukturnya. Jadi rasio-rasio yang ada di situ. Baik itu rasio profitabilitas, rasio likuiditas maupun solvabilitas. Dan alhamdulillah PT PP terkait dengan hal tersebut tidak ada kendala yang signifikan. Terbukti dengan bahwa rating korporasi kami maupun kredit kami itu masih di E dengan outlook stabil. Nah, tentunya ini adalah menjadi dasar kami untuk beroperasi sesuai dengan term and condition yang ada di dalam kontrak-kontrak kami lainnya. Nah, tentunya ini patut kita jaga ke depan supaya situasi terkait dengan rasio-rasio ini masih tidak melebihi dari covenant yang ada. Dan juga masih kemungkinan PP untuk meleveraging lagi itu masih ada room. Nah, tentunya ke depan adalah bagaimana tantangan kami ini bisa meningkatkan EBITDA sehingga ke depan kita bisa sustain dan tentunya juga bisa expand nantinya. Karena kan kalau kita lihat bisnis konstruksi ini kan jangka pendek ya Mbak. Jadi terkait dengan putarannya besar tapi jangka pendek. Tapi kita juga ke depan perlu adanya suatu recurring income yang nantinya akan menopang terkait dengan kebutuhan atau salah satu sumber revenue stream kita jika ada suatu disaster. Nah, tentunya memang planning kita ini ya bertahap, tidak sekarang. Dan tahun depan ini memang menjadi challenging kita terkait dengan bagaimana kita mengoptimalkan recurring ini. Mungkin setelah election ini kita akan genjot dan kita akan lakukan improvisasi sehingga ini nantinya bisa menggrab kinerja kita di tahun-tahun ke depan gitu. Oke, baik. Nah, dari Pak Novel sendiri begitu tadi kan sempat dimention juga seperti apa terhadap APBN sendiri dan harapannya juga supaya tidak ada refocusing anggaran lagi begitu ya ke depannya. Nah, tapi sejauh ini terlepas dari hal tersebut seperti apa sebetulnya strategi dari perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga ekspansi bisnis, dan kemudian di satu sisi juga kita ketahui bahwa mungkin persaingan di sektor konstruksi juga cukup ketat begitu dan tentu harus ada diferensiasi juga dari PT PP apa yang dilakukan. Ya. Terima kasih. Tadi kalau saya sampaikan di awal tadi,
memang sektor infrastruktur ini menyumbang yang sangat luar biasa. Kami berharap ke depan ini infrastruktur masih terus digenjot dan memang kebutuhan negara ini terhadap infrastruktur masih cukup besar, sehingga itulah yang bisa tadi seperti Pak Gus Pur sampaikan, bisa menunjang ke kondisi keuangan perusahaan. Nah, kembali ke strategi tadi, Pak, ada beberapa hal ya. Ada strategi yang memang terkait dengan sisi konstruksi, investasi, dan juga enablers-nya apa di situ. Kalau kita melihat dari sisi konstruksi, ini pertama, bagaimana kita mencari market yang memang punya kualitas bagus, dalam arti bisa menghasilkan profitabilitas bagus. Pasti itu di areanya APBN, di areanya BUMN. Karena itu kita punya keyakinan tinggi. Kemudian peningkatan kapasitas dari marketing kita. Sehingga yang tadi kita sampaikan untuk mendapatkan market bagus ini memang disupport oleh marketing yang cukup bagus. Sehingga kualitas dari pemasaran kita ini bisa dinilai oke. Kemudian dalam hal ini yang kita selalu munculkan lagi adalah strategic partnership. Ada kondisi-kondisi tertentu, proyek-proyek tertentu yang kita lakukan tidak bisa kita sendiri. Kita harus berstrategi, berstrategic partnership dengan baik itu di lokal maupun asing. Ya, intinya bagaimana memaksimalkan itu. Dan yang saat ini menjadi fokus kita juga adalah untuk area konstruksi, kita ini punya kapasitas yang cukup tinggi di area seaport, airport, yang mana kita sudah buktikan dengan proyek-proyek besar, ini semakin kita perkuat. Sehingga kita masih bisa memenangkan persaingan di situ tanpa harus membanting harga, kita memang benar-benar kapasitas kita memang kuat di situ. Kemudian dari sisi investasi. Investasi ini memang perlu perbaikan yang cukup besar. Kita harus melakukan evaluasi kembali bagaimana menentukan investasi itu. Kita benar-benar selektif. Kita benar-benar menerapkan manajemen risiko yang cukup kuat. Kemudian terhadap aset yang saat ini sudah ada, itu bagaimana segera kita recycling. Bagaimana segera kita untuk menggelontorkan aset-aset kita ini tadi, persediaan yang ada untuk segera menjadi cash. Ini tantangan yang sangat luar biasa dan itu strategi kita di area investasi. Kemudian untuk mensupport ini semua, itu harus ada enablers-nya. Apa itu di situ? Bagaimana sinergi antara kita dengan induk dengan anak perusahaan. Bagaimana kita memanfaatkan inovasi teknologi yang sudah kita punya. Kita punya jumlah inovasi dan teknologi yang cukup besar. Kemudian bagaimana juga kita selalu memperkuat manajemen risiko. Nah, hal-hal semacam inilah yang menjadi enablers. Satu yang menurut saya sangat vital, pengembangan human capital. Karena tanpa ada satu pengembangan human capital yang cukup kuat, ini tidak bisa mendukung strategi yang tadi saya sampaikan di atas. Mungkin itu. Oke, baik. Pak Novel, kemudian tadi terkait dengan digitalisasi begitu. Ini kan juga merupakan sesuatu yang sangat penting di era saat ini. Tadi untuk meningkatkan produktivitas juga, untuk meningkatkan efisiensi juga. Sejauh ini seperti apa penerapan PTPP terkait dengan digitalisasi dan teknologi? Kalau kita coba melihat past performance sebelumnya, PP ini punya pionir lah, sebagai pionir untuk baik itu yang terkait dengan green building, kemudian BIM. Ini merupakan pionir, PP ini termasuk yang mencetuskan di awal. Nah, kita punya satu roadmap. Untuk digitalisasi ini tadi dan teknologi. Bagaimana pencapaian kita sampai dengan saat ini dan sampai 2025. Nah, di roadmap ini tadi kita akan di situ kita masukkan terhadap KPI kita. Kemudian bagaimana misalkan kita menentukan saat ini teknologi BIM yang ada sudah sampai ke level 5D. Kita punya target nih sampai dengan 2025 mencapai 7D. Kemudian bagaimana kita masuk teknologi ini dari knowledge management yang sudah ada tadi. Karena kalau menurut saya semakin ke depan teknologi ini tuntutannya semakin tinggi. Kita juga memakai teknologi LIDAR yang untuk melihat area yang begitu besar dengan memanfaatkan teknologi yang kita punya.
dan jumlah inovasi yang ada di PP ini sudah ribuan, yang mana ini menjawab bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk mengefisienkan biaya kita dengan kualitas yang tetap kita jaga. Itu yang ada saat ini. Oke, baik, menarik Ya. sekali begitu melihat seperti apa PT PP ini sendiri juga turut berkembang dengan teknologi, dengan digitalisasi yang ada, dan tadi untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan juga tentunya. Nah, Ya. kemudian kalau kita berbicara terkait dengan upaya untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan, mungkin di sepanjang tahun 2022 hingga 2023, seperti yang saat ini juga sering kita dengar begitu ya, terkait dengan proyeksi perekonomian di tahun depan yang cenderung akan lebih gelap begitu. Nah, ini kemudian seperti apa strategi yang dilakukan oleh PT PP? Mungkin saya akan ke Pak Agus begitu untuk menghadapi situasi yang ada saat ini, tantangan-tantangan yang ada saat ini, seperti apa strateginya? Jadi terkait dengan bagaimana kita tetap menjaga pertumbuhan di pendapatan supaya on the track, tentunya adalah balik ada keterkaitan dengan sourcing, yaitu sumbernya adalah dari marketing. Nah, tentunya dengan kapabilitas, kapasitas, dan daya saing yang terbaik kita ini, harapannya kita ada makanan yang cukup untuk kita bisa burning untuk menjerit pendapatan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana terhadap pengelolaan. Nah, pengelolaan ini tentunya kita juga harus menggunakan teknologi tepat guna. Ada value engineering, ada variant order, yang itu harus kita optimalkan untuk bisa mengenerate dan menambah kinerja kita. Terus yang ketiga, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Novel, penentunya adalah terkait dengan human capital. Karena apapun sebagai modal utama di perusahaan konstruksi ini kan human capital. Itu yang mengeksekusi dari proyek-proyek kita. Tentunya kita bekali pengetahuan, kompetensi, dan kapasitas yang cukup juga. Dan tentunya sebagai senior-senior ini bisa mengarahkan terhadap yang junior-junior ini supaya bisa on the track dalam mengeksekusi proyek. Nah, itu adalah beberapa strategi terkait dengan operasional untuk pelaksanaan proyek. Nah, dari sisi keuangan itu adalah memperbaiki. Kalau kita lihat profil P&L kita, memang masih berat, itu adalah terkait dengan tingginya hutang. Nah, tingginya hutang ini perlu kita define bagaimana ini lambat laun ini bisa turun. Terus yang kedua adalah selected project ini. Jadi tidak hanya dari sisi kapasitas owner, dari sisi teknis saja, tapi dari kemampuan keuangannya. Ini perlu kita lihat. Karena jangan sampai kita bekerja ini nanti larinya menjadi AR yang turnovernya lambat sehingga ngimper. Nah, ini kan akan berpengaruh terhadap kinerja. Nah, selected project itu juga menjadi salah satu program kita juga. Dan tentunya proyek-proyek yang kita sasar ini juga kita batasi terkait dengan proyek-proyek dengan skema pre-financing atau turnkey. Itu adalah beberapa langkah bagaimana kita untuk mempertahankan pendapatan maupun bottom line kita ke depan. Oke, baik. Menarik sekali diskusi kita hari ini. Tadi sudah begitu taktis, begitu strategi-strategi yang akan dilakukan oleh PT PP, meskipun tadi juga mungkin secara kita lihat kondisinya penuh tantangan juga, tapi tadi sekali lagi begitu jelas strategi visi misi dari PT PP juga, dan sudah ada strategi-strategi juga seperti apa. Kita harapkan ke depannya agar target-targetnya juga bisa tercapai ya Pak Novel dan juga Pak Agus. Terima kasih sudah hadir langsung dari studio CNBC Indonesia. Pak Novel Arsyad selaku Direktur Utama dari PT PP, dan juga Bapak Agus Purbianto selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT PP. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih.